Siap, siap, siap. Beri salam kepada ibu kita. Selamat pagi semua. Silakan duduk kembali. Baik nak, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Ibu mau mengecek dulu bagaimana kabar kalian semua, ya. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Sehat. Oke, sudah pada makan? Sudah. Oke, pastinya nanti karena sudah anak-anak ibu sarapan dari rumah, itu menambah kekuatan untuk dapat belajar dengan baik. Baik, nah, sebelum kita memulai segala kegiatan kita pada pagi hari ini, ibu minta dari salah seorang anak ibu memimpin kita berdoa di depan ini. Dipersilakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, atas kasih karunia-Mu kepada kami. Ya Bapa, inilah kami sebentar lagi, kami akan memulai proses belajar mengajar kami pada hari ini. Kiranya Engkau yang selalu menolong dan melindungi kami. Ya Bapa, hanya ini doa anak-Mu yang tidak sempurna ini, hanya kami landaskan melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih nak, silakan duduk kembali. Baik nak, hari ini ya sebelum ibu memulai kegiatan kita, ibu mau mengecek kehadiran anak-anak kami semua. Bagaimana hari ini? Hadir semua? Hadir semua ya? Oh, jadi semua hari ini tidak ada yang sakit, tidak ada yang apa ya? Oke. Baik, tetap dipertahankan kehadirannya supaya ya dalam kegiatan kita selanjutnya kita dapat mengikutinya dengan baik. Baik, nah hari ini kita akan masuk pada pertemuan P5. Ya, anak-anak ibu pastinya sudah pernah mendengar itu P5. P5 itu singkatan dari mana itu? Kepanjangan dari mana itu, nak? Ya. P5 itu Ibu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih. Tepuk tangan teman kita dulu ya. Ya, betul sekali ya. P5 itu adalah kepanjangan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik nak, ya sebelum kita melanjutkan kegiatan kita ini, mari kita dulu menyanyikan satu lagu kecintaan kita. Ya, terutama kampung halaman kita. Kita berdiri semua. Sambil goyang-goyang kepalanya ya. Desaku yang ku cinta, selalu ku desaku yang permai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali nak. Lagu ini adalah salah satu ya bentuk kecintaan kita kepada daerah kita atau kampung halaman kita. Ya, jadi ya lagu ini ada erat kaitannya nanti juga dengan kegiatan kita pada hari ini. Jadi tema P5 kita yang akan kita kembangkan yaitu gaya hidup berkelanjutan. Apa nak? Gaya hidup berkelanjutan. Baik ya, tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik ayo kenali dan pilah sampahmu. Dengan proyek profil, pengenalan dan pemilahan sampah organik dan anorganik. Jadi proyek ini nanti ini merupakan kegiatan kita hari ini, terutama di dalam pengenalan dan juga pemilahan sampah
baik itu organik maupun anorganik. Dalam kegiatan P5 ini teristimewa untuk aspek gaya hidup berkelanjutan, ada dimensi yang hendak dikembangkan. Pertama adalah dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, bergotong royong. Ketiga, mandiri. Ya, ini dimensi yang akan dikembangkan. Dimensi ini terkait dengan dimensi P5, ya, profil ya pelajar Pancasila. Baik anak-anak ibu, ya, dalam mempelajari atau mendalami P5 ini ada tujuan yang hendak dicapai, ya. Pertama di sini, tujuan proyek adalah mengajak peserta didik mengenal sampah-sampah di lingkungan sekolah, menganalisis berbagai dampak negatif sampah, serta menggagas teknik yang tepat dalam memilah sampah-sampah tersebut. Berikutnya, melalui kegiatan ini, rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan dapat berkembang dalam diri peserta didik, akhlak terhadap alam, dan rasa bergotong royong semakin meningkat, serta kemandirian untuk menjadikan kegiatan ini sebagai gaya hidup yang berkelanjutan di masa depan. Jadi ini tujuan yang hendak dicapai nantinya. Dan tujuan itu tidak hanya hari ini, itu akan terus berkelanjutan dan menjadi kehidupan kita di setiap hari dimanapun kita berada. Berikutnya, ya di sini ada pertanyaan, ya pemantik, ya yang mau melihat sejauh mana ya pengetahuan atau pengalaman anak-anak ibu tentang ya bagaimana itu gaya hidup berkelanjutan. Yang pertama, menurut pemahaman kalian, apa perbedaan sampah organik dan sampah anorganik? Jadi ibu minta pendapat anak-anak ibu, ya. Menurut kalian apa itu ya sampah organik dan sampah anorganik? Siapa yang memberikan komentar? Silakan. Ya, silakan. Ibu, sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan alami seperti sisa makanan, daun, ataupun limbah pertanian. Sedangkan sampah anorganik itu adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan non-alami seperti plastik dan kaca. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita dulu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Tahukah Anda dampak sampah pada kehidupan manusia? Siapa kira-kira anak ibu yang berkomentar apa dampak sampah? Oke, silakan anak ibu Egis. Dampak sampah bagi kehidupan kita, khususnya itu Bu, yang pertama dapat mencemari permukaan air dan tanah, sehingga mengganggu polusi udara yang kita hirup menjadi tidak segar, sehingga yang dapat menyebabkan kita dapat sakit dan membatasi setiap kegiatan kita yang kita jalani di lingkungan sekitar kita. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Baik, ya semua tanggapan dan jawaban anak-anak ibu semua baik. Itu pertanda anak-anak ibu sudah memiliki pemahaman yang baik. Dan nanti kita akan ya lebih lagi ya mendalami kegiatan kita ini, terutama kegiatan P5 ini dalam diskusi kelompok, dan juga nanti ada proyek kita atau proyek kita yang akan kita lakukan. Baik nak, ya untuk keseragaman marilah kita memahami ya apa itu gaya hidup berkelanjutan. Ya, gaya hidup berkelanjutan adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang, termasuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan diri. Ya, mari kita baca bersama. Mulai dari gaya hidup berkelanjutan, 1, 2 ya. Gaya hidup berkelanjutan adalah
Oke. Nah, jadi itu ya yang dimaksudkan dengan gaya hidup berkelanjutan. Ya, artinya ya kita harus ada kesadaran diri. Kita sadar bahwa itu perlu, dan juga ya kita punya pikiran ya akan ya manfaat untuk jangka yang panjang. Dan juga ya ada usaha dari kita untuk menjaga ya baik itu kelestarian alam maupun kesehatan diri kita sendiri. Baiklah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, mari kita dulu ice breaking. Mari kita bangkit berdiri biar semangat kita bertambah ya dalam mengikuti kegiatan P5 ini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Bagaimana? Sudah bugar? Sudah semangat lagi? Mana semangatnya? Semangat! Tepuk tangan untuk kita dulu semua. Oke, baik, nah kita akan lanjutkan materi kita. Ya, jadi di sini nanti ya tadi di awal tadi Bu katakan bahwa kita akan nanti mendalami kegiatan P5 ini dalam diskusi kelompok, dan nanti satu proyek kita ya terutama di dalam topik kita hari ini tadi adalah memilah sampah ya. Dan di sini ada merupakan ya kriteria penilaian yang akan Ibu ambil nanti. Itu adalah pemahaman materi, kemudian keterampilan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, kerjasama, dan keaktifan. Jadi tolong nanti di dalam kelompok poin-poin ini ya dipertahankan ya supaya anak-anak Ibu juga nanti mendapat nilai yang baik. Baik, nah adapun bahan diskusi kita yang pertama nanti di situ kita akan menyaksikan nanti video pembelajaran tentang bagaimana kondisi sebuah lingkungan. Jadi nanti melalui video itu nanti ada beberapa pertanyaan nanti yang akan dibagikan di dalam LKPD, dan itu bisa membantu anak-anak Ibu nanti untuk memiliki ya sikap kritis terhadap apa yang sudah diamati melalui video. Kemudian nanti kegiatan berikutnya nanti adalah proyek kita adalah kita memilah sampah nanti ya mana itu organik dan mana itu anorganik. Dan nanti ada beberapa panduan pertanyaan terkait kegiatan proyek kita nanti ya sesuai dengan apa nanti yang Ibu bagikan di LKPD. Baik, untuk keseragaman, mari kita menyaksikan ya situasi sebuah lingkungan. Ya. Mungkin lingkungan ini nanti ya kita alami di tempat tinggal kita, atau mungkin kita pernah melihat. Ya, mari kita menyaksikan bersama. Tolong diperhatikan layarnya ya. Baik, nah sudah disaksikan video tadi? Sudah. Bagaimana menurut kalian? Bagus? Tidak. Tidak ya, itu menurut kalian. Ya nanti di situ di dalam bahan LKPD nanti ada beberapa pertanyaan nanti ya yang dibahas dalam kelompok ya. Kejadian apa yang pertama? Kejadian apa yang baru saja kalian amati melalui tayangan video tadi? Kemudian apa dampak lingkungan yang kotor dan penuh sampah terhadap kesehatan masyarakat sekitar? Kemudian ketiga, menurut kalian apa saja solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah sampah di lingkungan kita? Ya. Baik, anak-anak Ibu sudah masuk di dalam kelompok ya. Ya, sekarang Ibu akan bagi LKPD-nya.
Tolong diperhatikan LKPD-nya. Apa ada yang tidak dipahami? Kalau sudah dipahami, marilah dibahas di dalam kelompok. Ya, setelah itu nanti kita akan keluar, ya, kita akan melaksanakan proyek kita. Ya, paham semua? Oke, silakan bekerja sama di dalam kelompok. Ibu memberikan waktu. Bagaimana, Nah? Sudah siap? Masih belum? Baik, Ibu akan menilai hasil kelompok kalian. Gimana? Oke, silakan dilanjutkan. Ada yang merasa tidak dimengerti? Tidak. Tidak, jelas ya. Oke, dilanjutkan. Jangan lupa di dalam kelompok ditentukan siapa pematerinya, siapa moderatornya, dan juga siapa notulennya. Ya, oke. Baik, Nah, bagaimana? Sudah siap? Sudah ya. Ya, sekarang kita akan mempresentasikan dari hasil kelompok kita masing-masing. Ya, kelompok mana yang sudah selesai? Ya, kelompok 3. Ya, Bu persilahkan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait video yang telah ditampilkan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Delsianti Waruhu sebagai moderator, dan di samping saya bernama Esther Krisen Valenta Halawa. nama saya Erniati Waruhu, nama saya Yudita Arnias Waruhu. Oke, dan selanjutnya teman saya akan menyajikan hasil presentasi kami kepada teman saya di Islam. Baik, yang menjadi pertanyaan itu kejadian apa yang baru saja kalian amati melalui tayangan video tadi, yaitu penyebaran atau penumpukan sampah pada lingkungan masyarakat seperti di pinggir jalan, di sekitar rumah, dan di dalam rumah. Yang kedua yaitu apa dampak lingkungan yang kotor dan penuh sampah terhadap kesehatan masyarakat sekitar, yaitu 1. Penyakit menular, yang termasuk penyakit menular yaitu pernapasan, yang contohnya seperti asma. Kedua yaitu infeksi, contohnya seperti diare, demam, demam berdarah. Baiklah, demikian hasil presentasi kami. Jika ada tanggapan ataupun pertanyaan dari kelompok yang lain, dipersilakan. Oke, silakan. Kenapa stres termasuk ke dalam dampak lingkungan yang kotor? Tolong jelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami si David. Kenapa stres termasuk dalam lingkungan kotor? Karena sampah itu memberikan aroma yang tidak sedap dan bisa menyebabkan pikiran yang stres. Apakah jawabannya diterima? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Demikian hasil presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Diberikan kesempatan. Baik teman-teman, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 2. Di mana perkenalkan, nama saya Yolita Nindya Mendroka, saya sebagai moderator, dan di samping saya juga ada teman kami Fitri, Destri, dan David. Dan selanjutnya materi ini disajikan oleh teman kami Fit. Oke teman-teman, saya akan membaca soal yang pertama, yaitu
Kejadian apa yang baru saja kalian amati melalui tayangan video tadi? Jawaban kami yaitu hal atau kejadian yang baru saja kami amati dari tayangan video tersebut adalah bahwa ada sebuah lingkungan yang kotor dan tercemar karena adanya sampah-sampah yang berserakan di lingkungan. Baik, demikian saja hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan atau pendapat, kami persilakan. Baik, kalau ada pertanyaan atau komentar dari kelompok yang lain, ya dipersilakan. Oke, di sini kami mau bertanya dari kelompok 4. Menurut kalian apa tindakan kita untuk mengatasi masalah sampah? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang dijawab oleh teman kami. Dapat dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa tindakan kita dalam mengatasi sampah? Salah satu tindakan kita dalam mengatasi sampah adalah dengan mendaur ulang. Dan ada lagi cara kita dalam mengatasi sampah, yaitu dengan sadar diri bahwa sampah sangat tidak baik untuk kesehatan kita maupun untuk lingkungan kita. Sekian. Apakah kelompok 4 berterima dengan jawaban kami? Oke, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat bagus, kami terima. Baik, demikian saja hasil presentasi kami pada hari ini. Dan jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Oke, mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, nah, terima kasih kepada semua kelompok sudah menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Dan semua nilai kalian baik, hanya saja ada beberapa komentar Ibu ya masih ada yang belum terlibat dalam kegiatan presentasi. Kalau boleh ke depan ya kegiatan presentasi ya bergiliran ya, jangan hanya 1 orang atau 2 orang saja. Ya, masing-masing kelompok harus mengambil bagian ya, karena tadi di awal sudah Ibu menyampaikan kriteria penilaian dan pastinya ketika Ibu mengambil nilai ya pasti ada perbedaan ya, sekalipun dalam satu kelompok tetapi ada perbedaan karena Ibu akan juga mengambil ya nilai secara individu ya. Baik, nah terima kasih dulu untuk kita semua, kita berikan aplaus untuk kita. Selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatan proyek kita ya, proyek yang akan kita lakukan di depan ya. Jadi apa yang menjadi tugas kita ya? Pertama di situ ya kita memilah sampah ya, kita memilah sampah organik dan anorganik. Ya, nanti kelompok ganjil, kelompok 1 dan kelompok 3 itu memilah sampah organik. Ya, kelompok genap, kelompok 2 dan kelompok 4 itu memilah sampah berjenis anorganik. Sudah paham? Sudah. Baik, nah setelah kita memilah sampah nanti, kemudian anak-anak Ibu nanti ya diajak untuk melihat apa itu tujuan pemilahan sampah, apa itu manfaat pemilahan sampah, dan apa solusi yang hendak dibuat untuk mengurangi sampah terutama di sekolah kita ini. Bagaimana, sudah paham? Nah, sudah paham ya. Jadi di sini Ibu akan membagikan ya kertas trash bag ya, ini namanya kertas trash bag. Ini biasanya tempat sampah ya. Jadi nanti di sini ya kelompok 1 dan kelompok 3 nanti itu memilah apa tadi? Organik. Dan kelompok genap ya, kelompok 2 dan kelompok 4 itu memilah sampah berjenis anorganik ya. Bisa dibedakan anorganik dan organik? Bisa ya. Baik, Ibu akan membagikan trash bag-nya setiap kelompok. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita keluar kelas, kita memilah sampah yang ada di tempat sampah.
Baik, nah sudah dipegang semua trash bag-nya kan? Sudah. Jadi masih ingat apa tugas kita? Memilah sampah organik dan anorganik. Jadi kelompok tadi yang sudah Ibu tugaskan, marilah kita melihat sampah yang ada di lingkungan kita ini, kita memilah mana yang termasuk kelompok organik dan mana yang termasuk anorganik. Ya, jadi Ibu persilahkan. Ya, silakan ke setiap kelompok untuk melihat sampah di sekitar lingkungan ini dan mengelompokkannya. Oke, silakan, Nak. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga. Sudah dipilah sampahnya? Sudah, Ibu. Mana hasilnya biar Ibu lihat? Tadi memilah sampah apa, Nak? Anorganik. Ya. Tadi memilah sampah apa, Nak? Organik. Organik. Ya, ini ya, organik ya. Iya, daun ya. Oke, memilah sampah apa tadi, Nak? Organik. Oh, anorganik. Ambil contohnya satu apa? Ini, Bu. Oke. Tadi memilah sampah apa, Nak? Organik. Baik, ya. Dari hasil pengamatan Ibu, ya kalian sudah bisa memilah mana sampah organik dan mana anorganik. Ya, jadi kegiatan kita selanjutnya, ya seperti tadi apa yang sudah Ibu sampaikan, ya ketika kita tadi berada di dalam ruang kelas, bahwa kegiatan selanjutnya setelah kita melakukan ya pemilahan sampah, sekarang ya anak-anak Ibu ya beremuk dalam kelompok. Setelah anak-anak Ibu melakukan pemilahan sampah, ya sekarang disimpulkan apa yang merupakan tujuan. Apa tujuan pemilahan sampah? Kemudian apa manfaat pemilahan sampah? Dan apa solusi ya yang dilakukan untuk mengurangi sampah yang ada di sekolah kita ini? Tadi anak-anak Ibu sudah perhatikan sampah kita kan? Bagaimana? Cukup banyak ya? Banyak. Jadi anak-anak Ibu rencanakan apa solusi yang terbaik untuk sekolah kita supaya sampah di sekolah kita itu dapat diminimalisir. Oke, dalam kelompok Ibu persilakan untuk membahasnya. Persilakan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ini akan mempresentasikan hasil identifikasi kami tentang sampah organik. Saya yang bernama Jones Egy Suprapanca Mendreva sebagai moderator, Nince Waru sebagai penyaji kedua, Yodis sebagai penyaji pertama, dan Laurencia penyaji ketiga. Baik, saya akan menjelaskan tujuan pemilahan sampah, yaitu mengolah jenis sampah, mendukung daur ulang, mengurangi volume sampah, serta mengurangi pencemaran lingkungan. Saya akan menjelaskan manfaat pemilihan sampah, yaitu kita dapat mengelola berbagai sampah yang kita temui seperti organik dan anorganik, agar kita bisa menyusun sampah-sampah yang bisa didaur ulang agar mengurangi pencemaran lingkungan. Baik, saya akan menjelaskan solusi mengurangi sampah. Yang pertama, yaitu mengadakan kerja bakti atau gotong royong bersama dengan orang yang kita kenal untuk menciptakan kebersihan lingkungan di sekolah kita. Baik, sekian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau saran, dipersilakan. Oke, dari kelompok ada yang merupakan pertanyaan atau saran? Kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok pertama. Oke, silakan kelompok pertama, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya adalah kelompok 4, dipersilakan. Baik,
terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil identifikasi pemilahan sampah anorganik. Jadi, perkenalkan nama saya Antonius Nansonendeva sebagai moderator, dan di samping Saya bernama Mirta Jupitoru sebagai penyaji pertama. Cini Datagadongola sebagai penyaji kedua. Saya Rene Nova sebagai penjawab pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang telah kita lihat tadi, jadi yaitu tujuan pemilahan sampah, yang kedua manfaat pemilahan sampah, yang ketiga dampak yang ditimbulkan oleh sampah. Dan tadi itu untuk teman kami minta untuk menjawab. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 ingin menjawab apa tujuan dari pemilahan sampah. Nah, dari tujuan pemilahan sampah itu teman-teman, yaitu untuk mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir, memaksimalkan daur ulang, mengurangi polusi, menghemat sumber daya alam, dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Dan yang kedua, manfaat dari pemilahan sampah ini yaitu mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir, mendukung daur ulang, mengurangi polusi, menghemat energi dan biaya, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan mendukung ekonomi sirkular. Baik, demikian saja hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau saran dari teman-teman kami, silakan. Oke, kalau ada dari kelompok yang mau menyanggah atau memberi saran, dipersilahkan. Baiklah, demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4. Kita beri aplaus. Oke, silakan kepada kelompok duduk kembali ke tempat. Baik, nah, setelah anak-anak ibu tadi melakukan kegiatan proyek di luar dari kelas dan sudah mendapatkan hasil tentang apa itu tujuan daripada pemilahan sampah, apa itu manfaat, dan apa solusi yang akan dilakukan sebagai gebrakan untuk mengurangi sampah di sekolah kita ini. Dan segala apa yang sudah disampaikan oleh anak-anak ibu, ya, marilah kita miliki masing-masing, sehingga apa yang kita cita-citakan, ya, sehubungan dengan materi kita, gaya hidup berkelanjutan, itu dapat menjadi milik kita secara pribadi dan menjadi milik bersama, sehingga kita peduli terhadap lingkungan di mana kita berada teristimewa di sekolah kita ini. Baik, nah, dari sini dulu ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, sudah sangat jelas. Dan pastinya nanti ibu berharap anak-anak ibu nanti dapat mengambil kesimpulan. Ya, kita akan membuat kesimpulan secara bersama-sama dari keseluruhan rangkaian materi kita ini nantinya. Jadi, ibu berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk menyampaikan apa yang merupakan kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu dengan adanya kegiatan pembelajaran dalam pengenalan sampah baik organik dan anorganik, kita dapat menjaga lingkungan kita sehingga nyaman untuk kita tempati. Baik, selanjutnya kelompok 2, silakan. Baik Ibu, kesimpulan dari kelompok kami adalah kita harus bijak dalam memilah sampah dan mengelola sampah agar lingkungan tidak tercemar dan menimbulkan wabah penyakit. Ya, bijak dalam memilah dan mengolah sampah ya, sehingga tidak memunculkan atau menimbulkan suatu penyakit. Oke, kelompok 3 dipersilahkan. Jadi kesimpulan kami itu Ibu, mengurangi menggunakan barang-barang yang bisa mencemari lingkungan. Baik nak, ya itulah kesimpulan yang telah disampaikan oleh anak-anak ibu semua. Mari kita baca bersama. Kesimpulan yang pertama apa? Menjaga lingkungan setidaknya untuk diperhati adalah tanggung jawab bersama. Oke, kira-kira ada lagi kesimpulan yang disampaikan oleh anak-anak ibu? Tidak ya. Nah, jadi ibu memberikan penekanan kepada anak-anak ibu semua dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh anak-anak ibu, ya,
Yang pertama adalah menjaga lingkungan sehingga nyaman untuk ditempati adalah tanggung jawab bersama. Berikutnya mengurangi menggunakan sampah-sampah yang bisa mencemari lingkungan. Nah, jadi ini adalah satu gebrakan juga untuk anak-anak ibu. Ya, yang selama ini kebiasaan kita adalah jajan. Ya, tidak berkesalahan anak-anak ibu jajan, silahkan jajan. Tapi ingat, setelah kamu mengonsumsi atau memakan jajan, ya, sampah itu silakan buang pada tempatnya. Ya, jadi marilah kita bekerja sama, anak-anak ibu bekerja sama untuk mengurangi sampah-sampah ya yang bisa mencemari lingkungan. Ya, dan juga alternatif lain anak-anak ibu bisa ya membawa bekal dari rumah. Itu juga salah satu alternatif untuk mengurangi sampah. Ya. Berikutnya adalah pengolahan sampah yang baik sangat penting untuk menjaga lingkungan. Ya, tadi sudah disampaikan tadi dan sudah kita laksanakan ya pemilahan sampah dan tujuannya apa? Supaya sampah-sampah itu ya bisa dikelola dengan baik. Contohnya seperti organik, itu bisa dibuat kompos. Sedangkan anorganik itu bisa dibuat misalnya keterampilan atau mungkin ya barang-barang yang bisa lagi jadikan sebagai hiasan dan lain sebagainya. Baik, nah sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ya ada yang merupakan refleksi bagi anak-anak ibu, ya agar kegiatan pembelajaran hari ini dapat benar-benar itu meresap dalam diri anak-anak ibu. Yang pertama, apa hal yang mengesankan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Menurut kalian semua, apakah ada hal yang mengesankan? Kalau ada, ibu minta tanggapan dari anak-anak ibu. Hal yang terkesan pada saya yaitu pada saat mengumpulkan sampah dan membuang sampah, ada kerjasama kelas sehingga dapat menyelesaikan tugas kita sebagai profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu teman kita. Baik, pertanyaan kedua. Apa karakter yang sudah berkembang dalam dirimu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Karakter yang berkembang dalam diri saya pada hari ini adalah dapat memilah dan mengelola sampah dengan baik dan benar yang bertujuan untuk mengurangi sampah dengan baik. Baiklah, setelah kita merefleksi pembelajaran hari ini, ya ibu percaya, ibu yakin bahwa anak ibu semua sudah paham, sudah mengerti apa itu grading berkelanjutan. Ya, sebelumnya ibu tanya ada yang kurang jelas? Tidak. Sudah jelas? Sudah ibu. Oke, kalau sudah semua jelas, maka sebagai tugas, ya tolong perhatikan, anak-anak ibu, tolong mendata jenis sampah yang ditemukan di lingkungan tempat tinggalmu. Ya, sekali lagi, ya mendata jenis sampah yang ditemukan di lingkungan tempat tinggalmu. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan sebuah lagu. Mari kita bernyanyi, kita berdiri. Cintai bumi dan alam raya dengan tindakan dan karya nyata. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, mari kita menyerahkan diri kita dalam tangan Tuhan kepada Ibu Esther untuk memimpin kita dalam doa penutup. Kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkata dan kemudian surga. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Demikian pertemuan hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi. Sampai bertemu